Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah Ta'ala, yaitu salat zuhur berjamaah, alhamdulillah, dan kita isi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sedikit talabul ilm, yaitu melajari ilmu. Ya ikhwah azani wa asqullah, kita lanjutkan tentang masalah adab dan akhlak, yang dimana kita sudah menyampaikan tentang adab dalam majelis ilmu. Yang pertama yaitu istima', mendengar. Kemudian yang kedua sudah kita sampaikan yaitu al-kitabah, tulisan atau menulis. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian berikutnya di dalam adab dalam majelis ilmu setelah menulis, yaitu menghafal dan menyampaikan. Sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui, ketika seseorang dia ingin mendapatkan satu ilmu, maka jalan pertamanya adalah dia mendengar. Kemudian untuk mengikat apa yang dia dengar, maka dengan ditulis. Maka untuk lebih menguatkan kembali apa yang dia dapatkan, maka adalah dihafalkan dan kemudian disampaikan. Sedikit catatan di sini oleh ikhwah azani wa asqullah. Untuk disampaikan ini memang seharusnya nanti ada bagian setelah memahami. Namun kita sebutkan di sini karena nanti berdasarkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal itu adalah merupakan salah satu sarana yang dimana akan bisa mempermudah seseorang itu untuk bisa memahami ilmu. Kita ketika memiliki suatu ilmu, maka di antara yang bisa menjaga ilmu kita adalah al-hifdz, yaitu hafalan, dengan cara menghafal. Apakah ini ilmu yang terkait dengan ilmu bahasa kita, ilmu umum, ya, kalau dirinci lagi ilmu eksak maupun non eksak, ya, maka sangat dibutuhkan yang namanya hafalan. Orang IPS ibaratnya dia memang tertuntut untuk banyak hafalannya tentang sejarah dan yang lainnya. Bahkan orang eksak pun harus hafal tentang rumus-rumusnya juga. Maka ini tidak lepas dari yang namanya hafalan. Dan kemudian menghafal ini, selain dia akan mudah untuk bisa memahami suatu ilmu, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu ilmu di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh selain orang Muslim, khususnya adalah orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yaitu para ahlu hadis, itu adalah ilmu tentang sanad, ilmu tentang masalah sanad. Orang-orang kafir, orientalis, mereka tidak memiliki ilmu ini, sehingga dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu ini, dalam arti tidak mengutamakan ilmu ini, mereka mempropagandakan, mereka mencoba menyebarkan ilmunya lewat ilmu nalar, ilmu tentang pemikiran. Oleh karena itulah, maka sekarang kita ini banyak dapatkan bagaimanakah dua kelompok ini akan selalu berhadapan. Yang satu adalah
mereka mengutamakan, mengandalkan tentang hafalan. Yang kedua tentang nalar, tentang masalah nalar. Dan subhanallah sebenarnya sudah terbukti ketika ilmu hafalan ini adalah merupakan hal yang diutamakan, yang terjadi seperti sekarang ini, kita masih bisa mengenal dinul Islam, kita masih bisa mempelajari agama Islam. Ini semua dikarenakan karena hafalan-hafalannya para a'immah, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, yang mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, salah satu janji Allah Ta'ala melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini hadisnya sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Allah memberikan nudrah, cahaya di wajah seseorang yang dia itu mau menghafal ilmu. Untuk lebih mengetahuinya mungkin kita flashback sedikit hadis yang dimaksud yang terkait dengan hal ini, bahwasanya siapa yang dia itu mau menghafal ilmu. Hadisnya berbunyi sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya, Rasul bersabda, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'a wa hafidhaha wa ballaghaha. Barang siapa, semoga Allah Ta'ala memberikan nudrah, memberikan cahaya di wajah seseorang yang dia itu mau mendengar sabda-sabdaku, fawa'aha, dia kemudian memahami, wa hafidhaha, dan menghafalkannya, wa ballaghaha, dan menyampaikan kepada orang lain. Maka ini diantara dalil itu ada wa hafidhaha, dan kemudian menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lanjutan berikutnya, ada sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya penghafal ilmu itu disebutkan di dalam hadis yang panjang sebenarnya, tapi ini petikan hadisnya. Petikan hadisnya ada di dalam petikan hadis berikut. Itu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan atau memperumpamakan atau mengumamakan bagaimanakah ilmu itu yang diterima oleh seseorang itu ibarat hujan, ibarat hujan yang mengenai bumi ini. Maka ini di bagian yang kedua. Jadi kita petikkan dari hadis yang panjang, kondisinya yaitu wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa'allahu bihan nasa fasyaribu wasaqau wazara'u. Yang artinya di antara manusia itu ada juga yang diibaratkan oleh beliau itu ibarat tanah yang ajadib. Tanahnya sebenarnya itu tandus, ya, yang dimana amsakatil ma, bisa menahan air. Ketika air hujan turun, maka tanah ini kemudian bisa menahan, tidak ngerembes secara langsung. Tidak merembes secara langsung, bisa ditahan airnya itu. Kemudian fanafa Allahu biha an-nasa, kemudian dengan air yang ditahan, kalau kita ibaratkan misalkan ada sebuah katakanlah danau yang dimana ketika air hujan turun di situ misalkan tidak langsung merembes, ya, atau tanah yang tandus yang lainnya, sehingga airnya masih ada di situ, sehingga dijadikan sumber oleh manusia. Fasyaribu, maka manusia kemudian mereka minum dari air yang ada di telaga atau danau itu. Wasaqau, dan kemudian mereka juga meminumnya, menyirami tanaman-tanamannya. Wazarau, dan mereka kemudian mengairi sawahnya juga. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wa asmullah, bahwasanya bagaimanakah ilmu ketika turun diibaratkan hujan ketika mengenai bumi. Nah, hati kita ini, diri kita ini, apakah kita bisa menjadi bagian yang kedua? Bagian yang pertama yang Masya Allah, nanti mungkin kalau ada waktu di akhir kita sebutkan. Kita fokuskan ke sini penjelasannya, yaitu di antara mereka, di antara manusia, ada yang mengumpulkan ilmu dengan waktu yang lama, belajar sekian waktu lamanya. Hanya saja mungkin dikarenakan keterbatasan, mereka tidak mengamalkan yang hukumnya sunnah, yang wajib tentu dilakukan, sudah dilakukan. Karena memiliki keterbatasan, dia mendengar suatu ilmu, tahu, dan dia hafalkan ilmu itu, cuma amalannya memang berkurang, atau belum memahami apa yang telah ia kumpulkan. Ini memang metode pembelajaran khususnya kepada pendidikan anak sejak dini.
ya katakanlah yang belum bisa mengoptimalkan cara berpikirnya, memang yang paling benar adalah dengan al-hifdz, yaitu hafalan. Kita tahu ya ikhwah azani wa azkullah, yaitu aulad, anak-anak ataupun banat, anak laki-laki maupun perempuan yang mereka sudah dimudahkan Allah Ta'ala untuk menghafalkan Al-Quran, bahasanya yaitu seorang penghafid cilik misalkan demikian, ya, seorang dia hafid hafal Quran tapi masih kecil, bisa jadi ketika dia itu menghafal Al-Quran, kemudian ketika mereka disodorkan mushaf disuruh baca belum bisa. Jangan heran dengan yang demikian itu bisa saja. Karena apa? Karena memang pembelajaran dari orang tuanya adalah yaitu di drill bahasa kita, ditartilkan, yaitu disampaikan secara langsung, dilatih secara langsung supaya dia mengulangi hal itu. Jadi secara hafalan. Maka dengan begitu bisa menghafal Al-Quran meskipun bahasanya belum pernah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran dan kemudahan Al-Quran. Bagi orang yang belum bisa membaca saja tapi bisa dihafal, ya, maka ilmu pun ini memang lebih sulit dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi sumbernya ilmu adalah Al-Quran. Makanya kita berusaha untuk bisa menghafalkannya. Nah, ini kondisinya bisa jadi belum memahami apa yang telah ia kumpulkan. Seorang anak memiliki hafalan bahkan 30 juz, bisa jadi dia tidak tahu artinya itu apa, tidak ngerti artinya itu apa, tapi sudah memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Akan tetapi mereka telah menyampaikan kepada orang lain dengan membaca hafalannya, ya, maka orang lain mendapatkan manfaatnya itu. Maka ini diibaratkan laksana tanah yang mampu menahan air dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, dari sini ya ikhwah azani wa azakullah, di dalam majelis ilmu yang semacam ini, maka beberapa hadis sudah kita sebutkan sebelumnya, dan ini sedikit-sedikit yang kita sampaikan. Memang di antara yang menjadi tujuan kita adalah bagaimanakah kita nanti supaya bisa menghafalkan kecil atau sedikit-sedikit hadis yang ada. Apalagi kalau kita nanti misalkan sudah masuk kepada adab-adab di dalam keseharian kita. Misalkan di dalam adab itu ada doanya, ya harus dihafalkan. Harus dihafalkan supaya apa? Supaya kita nanti bisa mengamalkannya. Ayo ikhwah azani wasqallah. Tentang hafalan ini memang kita tidak pungkiri bahwasanya setiap manusia itu memiliki perbedaan kemampuan. Akan tetapi bukan berarti kemudian menyerah atau mengalah sebelum mencoba. Ya, mengalah atau menyerah sebelum mencoba. Seperti Al-Quran misalkan, maka kita sangat diperintahkan untuk bisa mempelajari yang namanya Al-Quran ini. Maka caranya adalah dengan bagaimana kita itu belajar membacanya, kemudian bisa menghafalkannya, kemudian kita memahami artinya dan seterusnya. Jalan pertama, walaupun belum bisa secara detail tentang hukum-hukum tajwidnya, caranya kita sekarang alhamdulillah banyak alat komunikasi ataupun perkembangan IT ini, kita bisa mendengar apakah lewat HP atau yang lainnya, kemudian kita mencoba untuk menghafalkan sesuai dengan suara yang kita dengarkan itu sangat bisa dan sangat mungkin. Maka hafalan sangat penting. Oleh karena itu, maka kita dalam belajar semacam ini, ketika ada dalil yang kita terima, maka usahakanlah untuk bisa dihafalkan. Meskipun mungkin semuanya sekali lagi tergantung kemampuan kita, tapi kita memahami pentingnya mengenai hafalan ilmu ini. Kita tambahkan ya ikhwah azani wa azqullah, yaitu satu poin lagi, bahwasanya setelah kita itu memiliki hafalan, maka tentunya kita harus memiliki namanya al-faham, yaitu pemahaman. Kita harus memahami. Bisa jadi seseorang mendengarkan ilmu, dia mencatat ilmu, dia hafal ilmu tapi belum paham. Maka tadi sebelumnya kita katakan bisa jadi belum paham, tapi dia bisa menyampaikan ke orang lain. Menyampaikan dengan apa? Dengan modal hafalannya, bukan pemahamannya, tapi modal hafalannya. Makanya tadi sebelumnya kita sampaikan judulnya adalah menghafal dan menyampaikan. Menyampaikan dalam arti dia bisa jadi belum memahami,
tapi hafal kemudian diajarkan ke yang lainnya. Adapun nanti kalau dia misalkan lebih dari itu, maka dia harus paham dulu kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini urutan yang lebih benar demikian. Maka memahami oleh khawahazani waskullah, pemahaman adalah sesuatu yang menentukan apakah amalan seseorang nanti menjadi benar ataukah tidak, apakah amalannya hak atau batil. Dengan pemahaman, salah satu contoh yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu apa? Yaitu yang namanya sumber dinul Islam itu adalah Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita ketemu orang Islam dimanapun, siapapun, bahasa kasarnya aliran apapun, ketika ditanya kitab sucimu apa, jawabannya ya Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran, dasar hukum yang berikutnya apa? Ya hadis Nabi. Jadi Al-Quran dan hadis. Ini tidak akan dipungkiri oleh seorang muslim aliran apapun. Cuma yang jadi pertanyaan dan yang terjadi sekarang ini, kenapa dengan Al-Quran yang sama, kemudian dengan ungkapan hadis Nabi juga, kenyataannya centang perenang, bercerai-berai, berselisih, ya, satu sama yang lainnya tidak sama. Ini mesti ada yang bermasalah. Di sisi mana ketidaksamaannya? Sama-sama memiliki Al-Quran, pedomannya sama Al-Quran, sama hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuncinya kenapa perbedaan itu terjadi? Karena di dalam masalah al-fahmu, dalam masalah memahami Al-Quran, memahami hadis. Kalau hanya dilepaskan, kalau hanya dibiarkan yang penting Quran dan hadis, pemahaman siapa terserah, ya sudah jadinya seperti ini. Menurut si fulan begini, A, si fulan B begitu, si fulan C demikian. Akhirnya ya alam mereka sendiri. Maka al-fahm, pemahaman yang penting adalah ini adalah pemahaman yang benar itu bagaimana. Maka kalau Al-Quran dan hadis tidak lain dan tidak bukan, pemahaman yang kita ambil adalah pemahaman yang memahami Al-Quran dan memahami hadis. Al-Quran minallah, qala Allah. Al-hadis minar Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Al-Quran dan hadis itu disampaikan? As-sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Maka pemahaman yang benar adalah dikembalikan kepada pemahamannya para sahabat. Maka kemudian kita sebutkan di sini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cirinya. Cirinya apakah kita itu mendapatkan ilmu, paham atau tidak? Maka disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya khairan, kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, ada cirinya, ada tandanya. Yufaqihu fiddin, dia akan difaqihkan, dia akan difahamkan di dalam masalah din, dalam masalah agama. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita ya ikhwah. Kita itu belajar tentang agama, paham apa tidak? Ya, kalau kita paham itu berarti tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak paham bagaimana? Apakah berarti kita tidak diberi kebaikan oleh Allah taala? Bisa jadi demikian, bisa jadi kita justru disuruh untuk mengulang-ulang murojaah, mengulang-ulang sampai paham. Ya, mengulang-ulang sampai paham. Maka kita menginginkan di bagian awal ini, man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, cirinya adalah difaqihkan di dalam masalah agama, dipahamkan. Kemudian yang terakhir kita sebutkan terkait dengan masalah pemahaman ini, kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang dimana dengan doa yang sangat kita kenal. Dia mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dengan fiddin, itu di dalam masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia dalam masalah ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti. Beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau memiliki yaitu ilmu yang begitu luas, bahrul ilm, lautan ilmu. Ya,
mufassir yang sangat dikenal, para pentafsir yang sangat terkenal. Ini dikarenakan karena memiliki pemahaman yang Masya Allah, pemahaman yang sangat bagus. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa asqullah, memahami suatu ilmu ini adalah merupakan rangkaian dari belajar kita di dalam menuntut ilmu. Jadi tidak hanya cukup kita itu misalkan yang penting sudah datang kemudian sudah mencatat ya, kemudian masalah paham, kalau tidak paham ya nanti tanya lagi. Tidak, berusaha untuk bisa memahami ilmu itu. Kalau tidak paham bagaimana? Diulang, ditanyakan sampai kita mendapatkan namanya pemahaman. Itulah diantara adab kita di dalam majelis ilmu semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu kita itu mempelajari ilmu ini, dan kita bisa dimudahkan oleh Ta'ala, yaitu untuk bisa menghafalnya, untuk bisa memahaminya, sehingga kita bisa mengamalkannya. Insya Allah pada waktu berikutnya kita akan sampaikan mungkin bagian terakhir di dalam hal ini, yaitu tentang mengamalkan ilmu. Insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.